Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Waliya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqlati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tohah Kalisatu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman, Yang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah agar proses pembongkaran dan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat diberikan kemudahan dan kelancaran, dikirimkan para donatur dan dermawan yang membantu pendanaan pembangunan pondok pesantren Ziyaratus Sholihat, para donatur dan dermawan yang sudah menginfakkan hartanya, mudah-mudahan dikabul dan dijaga semua niatan dan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk membantu pembangunan pondok pesantren Ziyaratus Sholihat. Ala dunya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar itu bacanya 2:11. Yang mana Ustaz? Paling kila yang mana itu? Paling atas. Oh, paling atas. Paling atas. Yang pakai kitab nomor berapa itu? 53. Masih panas sangat ini. Lah Bang Awing mana Bang Hendrik? Bukannya besok tugas dia? Nah, habis. Mana rokoknya? Hah? Salah bawa. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 211, yang pakai cetakan kitab nomornya 50? Hah? 53. Bang Yani udah ketemu? Bang Ridwan udah? Bang Hendrik, Pak Jojo udah? Bang Sarip udah? Bang Sarip? Kiai masih belum sehat Kiai? Sakit apa katanya? Bang Budin udah ketemu? Bang Tony udah? Oh Jaman udah ketemu Koji? Bang Rijal udah ketemu? Man udah ketemu Man? Sedasir udah? Bang Jamal udah ketemu? Udah? Hah? Orang gede suaranya nggak kedengeran. Udah ketemu belum? Udah? 211.
Paling atas. Ibu-ibu belakang. Masih melek. Ya abong amat tadi zikir pules, sekarang pules lagi aja mah. Sampai pada naik zikir. Ruhnya pada pergi. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Emang cuaca begini paling enak narik selimut ini. Paling enak. Ya Pak Ridwan ya? Hah? Selimut yang bisa kentut. Udah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qila hal yakunul mufawwidhu mukhtaran. Lah, ini suara apa begini nih? Hal yakunul mufawwidhu mukhtaran. Jika ada yang bertanya, apakah orang yang tafwid itu boleh memilih? Apa Ustaz? Boleh memilih? Fa'lam annas sahiha inda ulama'ina annahu yakunu mukhtaron wala yaqdahu fi tafwidihi. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, annas sahiha inda ulama'ina, bahwasanya pendapat yang sahih menurut ulama-ulama kita, annahu yakunu mukhtaron, bahwa orang yang tafwid itu boleh memilih. Apa, Omar? Wala yaqdahu fi tafwidihi, dan itu tidak mencemari tafwidnya. Kalau ada dua pilihan, ada yang kurang afdol dan ada yang afdol, bisa enggak orang yang tafwid itu tetap memilih? Menurut pendapat yang sahih dari para ulama kita, orang yang tafwid tetap boleh memilih, dan itu tidak merusak tafwidnya. Apa Bang Tony?
Wa dzalika annal ma'na fihi idza kana lahu sholahun fil mafduli wal afdoli. Yang demikian itu annal ma'na fihi idza kana lahu sholahun fil mafduli wal afdoli. Bahwa makna yang terkandung di dalamnya bahwa orang yang tafwid itu boleh memilih idza kana lahu sholahun, apabila ada bagi orang itu kebaikan fil mafduli wal afdoli, dalam hal yang kurang istimewa dan yang istimewa. Fahuwa yuridu minallahi ta'ala ay yusabbiba lahul afdhola, yaitu dengan cara dia menginginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan sebab baginya agar dia menerima yang afdol, mendapatkan yang afdol. Udah tuh, jelas. Orang paham. Susah diri paham. Kemarin kan bahasan kita, Allah biasanya memilih mana yang terbaik buat hambanya gitu ya. Kalau misalkan memang kaya itu terbaik buat Bang Yani, maka pasti Allah jadikan Bang Yani sebagai orang kaya gitu. Kemudian kalau memang fakir yang terbaik buat buat Bang Hendrik menurut Allah, maka pasti Allah jadikan Bang Hendrik sebagai orang yang. Kemudian pertanyaannya, boleh enggak kita sebagai orang yang tafwid memilih, ya Allah jadiin kaya aja apa, jangan fakir apa Mas Arif? Jawabannya menurut ulama kita boleh. Caranya yuridu minallahi ta'ala ayyusabbiba lahul afdola, dia menginginkan dari Allah Ta'ala agar diciptakan sebab bagi orang itu agar dia mendapatkan yang lebih afdol. Doa dah, ya Allah jadikan saya orang yang kaya, ya Allah jadikan saya orang yang memiliki harta yang melimpah gitu. Ya Allah jadikan saya orang yang sehat walafiat gitu. Lah amin. Contoh ini contoh gitu. Artinya kita boleh mengajukan gitu kepada Allah, mengajukan apa ya nih? Kama annal marido yaqulu lit-tabibi, sebagaimana orang yang sakit dia berkata kepada dokter, ij'al dawa'i ma as-sukari duna ma isyairi. Dokter, tolong dong obat saya pakai kopi aja, jangan pakai air gandum. Apa? Mas Arif? Ij'al dawa'i, jadikan obatku ma'as sukari, air yang manis, duna ma'is syairi, jangan air gandum. Mesen sama dokter, dok obatnya yang manis aja ya, jangan yang pahit. Awar. In kana li solahun fi kilaihima, kalau memang ada kebaikan untukku pada dua hal itu. Kita boleh memilih yang afdol jika memang di dalam hal yang afdol itu terdapat kebaikan buat diri kita. Liyahsulali al-fadlu wassolahu jami'an, agar aku mendapatkan hal yang istimewa dan hal yang baik secara bersamaan.
Ya kalau bisa mah jangan cuma yang terbaik buat kita, yang afdolnya juga gitu. Gimana Budin? Apa Ustaz? Ya kayak misalkan ada perjaka nyari calon bini, meskipun dalam hadis pasfar bidzatiddin taribat yadak, utamakan pemahaman tentang agama agar kita menjadi orang bahagia, tetap aja kalau bisa mah meskipun dia paham agama yang cakep, yang kaya, begitu pengennya mah. Hah? Ya begitu pengen ya? Ya kalau bisa mah kita dijadikan kaya, tapi juga dalam kaya itu kita diberikan kebaikan oleh Allah, kan begitu pengennya. Iya. Tapi itu kita boleh mengajukan kepada Allah, ya Allah. Kayak tadi tuh, kayak orang sakit mesen obatnya, dokter, dok, obatnya yang manis-manis aja ya, jangan yang pahit, begitu. Oh. Makanya kita kalau nisfu Sa'ban mintanya begitu, ya Allah berikanlah saya harta yang melimpah sebagai bekal untuk ibadah kepadamu. Gitu. Kemudian sekedar mengajukan permohonan, gitu. Boleh-boleh saja. Kemudian itu. Ya ntar saya cari lagi dah. Buat bontot, bukan buat saya, bukan. Udah tuh. Jadi kita boleh mengajukan permohonan seperti itu kepada Allah. Ya kalau bisa mah rajin ibadah plus kaya, begitu kalau bisa mah, kan gitu. Ya. Gitu. Tadi liyahsulali al-fadlu wassalahu jami'an, agar yang afdolnya kita dapat, yang terbaik pun kita dapat secara bersamaan. Fakadzalikal abdu idza sa'alallaha ta'ala ayyaj'ala sholahahu fima huwal afdalu wa yusabbiba lahu dzalika liyajma'a lahul fadla was sholaha jami'an. Begitu pula seseorang apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia jadikan kebaikan dirinya di dalam hal-hal yang afdol, dan Allah ciptakan sebab untuk orang itu dalam hal yang demikian agar dia bisa mendapatkan yang afdol dan yang terbaik secara bersamaan. Boleh. Seperti halnya pasien boleh mengajukan obat ke dokternya, begitupun seorang hamba boleh mengajukan permohonan kepada Allah agar dia bisa mendapatkan yang afdol dan yang terbaik untuk dirinya. Jadi jangan pakai ngomong, Bang Rijal, kita mah yang penting rajin ibadah dah meskipun susah. Jangan. Kalau bisa mah dapatin dua-duanya, fadla wassolaha. Ya. Kita mah yang penting rajin ibadah meskipun kaya, begitu. Apa ya nih? Kita mah yang penting bini nurut aja dah meskipun cakep, kaya, gitu. Begitu. Jangan rewel. Dikata bisa sama dia. Walakin
bisyarti annahu in ikhtara lahu Allahu sholaha fi ghairil afdoli ayyakuna radiyan bidzalika. Akan tetapi boleh kita mengajukan seperti ini dengan syarat bahwasanya jika Allah memilihkan yang terbaik untuk diri kita, meskipun itu bukan pada hal yang afdol, kita menerima pilihan Allah tersebut. Syaratnya tuh, kita boleh mengajukan, ya Allah, jadikan saya orang yang rajin ibadah meskipun kaya, gitu boleh. Tapi kalau pada akhirnya Allah pilihkan kita rajin ibadah mah iya, cuma hidupnya pas-pasan gitu. Itu kita harus nerima gitu. Berarti inilah yang terbaik menurut Allah buat kita gitu. Tapi sekedar mengajukan permohonan, silahkan ajukan permohonan. Begitu Pak Ridwan. Atau ajukan aja permohonan sebanyak-banyaknya. Begitu. Meskipun kita seperti itu, tetap kita dianggap orang yang tafwid. Pilihan kita, permohonan yang kita ajukan tidak merusak tafwid kita sedikit pun. Gitu. Udah ya, jelas ya? Doa aja kemudian yang banyak. Doa. Ya kita setiap hari udah doa, Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Tiap hari itu begitu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Gitu doanya. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an gitu. Tiap hari doanya begitu, mengajukan permohonan. Tapi pada kenyataannya hidup kita masih pas-pasan aja. Gitu. Kita harus menerima itu. Berarti menurut Allah hidup seperti inilah yang terbaik buat kita. Begitu Mang Haji. Apa ya Rik? Nah kalau udah prosesnya begitu, doanya terus atau istirahat? Lah terusin aja. Ngajuin permohonan terus aja. Gitu Mang Haji. Terusin aja. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, falimadza kana lil 'abdi an yakhtarul afdala wa laysa lahu ay yakhtarul aslaha. Kenapa seseorang hanya boleh memilih yang afdol tapi tidak boleh memilih yang terbaik? Fa'lam annal farqo bainahuma annal abda ya'riful afdola minal mafduli wala ya'rifus solaha minal fasadi liyuridahu bil hukmi. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya perbedaan di antara keduanya. Kenapa kita boleh memilih yang afdol dan tidak boleh memilih yang terbaik? Annal abda ya'riful afdola minal mafduli. Bahwa seseorang bisa mengetahui mana yang afdol dan mana yang kurang afdol. Itu ya. Wala ya'rifus sholaha minal fasadi. Tapi dia tidak bisa mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya dan mana yang akan merusak dirinya. Liyuridahu bil hukmi, sehingga dia bisa menginginkan hal yang terbaik itu secara pasti. Kalau yang lebih afdol kita tahu. Apa Mas Arif? Bini yang cakep sama yang jelek kita tahu, enakan yang cakep begitu. Apa ya nih?
ya lebih enak dibawa-bawanya gitu. Tapi mana yang terbaik buat kita, apakah yang cakep atau yang jelek, itu hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang malah yang cakep itu yang terbaik buat kita gitu. Kadang-kadang maunya gitu. Summa makna ikhtiyarihi al-afdola an yurida minallahi ta'ala an yaja'ala sholahahu fima huwal afdolu wa yakhtara lahu dhalika wa yuqaddirahu anna lil 'abdi tahakkuman fi syai'in min dhalika fa'lamhu. Saya tenang saja. Nangis saja. Kemudian makna dari seseorang memilih yang afdol untuk dirinya, ayyurida minallahi ta'ala ayyaja'ala sholahahu fima huwal afdolu, bahwa dia menginginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kebaikan untuk dirinya pada hal-hal yang afdol, wa yakhtaro lahu, dan Allah pilihkan hal itu untuk dirinya, wa yuqaddirahu, dan Allah takdirkan hal tersebut untuk dirinya. Anna lil 'abdi tahakkuman fi syai'in min dzalika fa'lamhu. Bahwasanya bagi seseorang tahakkuman fi syai'in min dzalika, menginginkan secara pasti fi syai'in min dzalika, dari salah satu di antara yang demikian itu, fa'lamhu, maka ketahuilah ini semua. Udah tuh, jelas. Ustaz Satiri nambahin enggak? Cukup. Iya, kita kan tadi bahasanya begitu Bang Budin. Setiap permohonan kita pasti dikabul dan diijabah oleh Allah. Cuma dalam masalah pencairannya itu yang tadi kita harus menerima. Kita memohon, ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak, harta yang melimpah. Karena menurut kita itu yang afdol, gitu kan. Pada kenyataannya Allah cairkan dalam bentuk yang lain, dikasih anak-anak yang pada sehat, anak-anak pada pinter gitu. Nah, pilihan Allah yang seperti itu kita harus terima gitu. Kita mintanya mah harta yang melimpah, dikasihnya anak yang sehat gitu. Dikasihnya badan sehat. Begitu Udin. Memang pasti dikabul dan diijabah. Setiap permohonan kita pasti dikabul dan diijabah. Cuma pencairannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya tadi tuh, in ikhtara lahullahu sholaha fi ghairil afdoli ayyakuna radiyan bidzalika. Kalau pada saat pencairannya itu ternyata yang terbaik menurut Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus terima gitu. Karena mungkin menurut Allah kita sehat, bini kita sehat, anak-anak kita sehat itu lebih baik buat kita
dibanding kita punya harta melimpah. Gitu. Tapi kitanya sakit, bini sakit, anak pada sakit gitu. Hah? Begitu Bang Budin. Kalau gitu misalkan dari Iskandar Wasiah dikasih termasuk dari Iskandar Wasiah juga. Ya artinya kita harus yakin bahwa permohonan kita setiap hari meskipun mintanya rizqon wasi'an itu sudah dicairkan oleh Allah gitu. Jangan pakai bilang saya doa tiap hari romana belum dikabul-kabul juga gitu. Itu yang kadang penyakit kita begitu. Padahal bisa jadi Allah cairkan permohonan kita itu dalam bentuk yang lain gitu. Enggak nyadar. Untuk bisa menyadari semacam itu. Caranya gimana? Nah kan kemarin udah. Kita ngulang lagi nih. Kan kemarin bahasanya begini. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu kebutuhan kita dan Allah Maha tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kan gitu kemarin bahasanya. Sering-sering ingat hal itu, nanti insya Allah lama-kelamaan kita akan muncul di hati kita keyakinan ke arah sana. Begitu Bang Haji. Kan kemarin udah diulang lagi ya. Dilatih. Yakini bahwa Allah Maha tahu mana yang terbaik buat diri kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin inilah yang terbaik yang Allah pilihkan buat diri kita. Begitu. Fahadhihi jumlatun min daqiqi hadzal ilmi wa asrarihi. Maka bahasan ini merupakan kumpulan dari hal-hal yang rumit dalam ilmu ini dan rahasia-rahasianya. Karena orang yang belum memahami betul tentang tafwid kadang-kadang bisa keblinger, bisa salah paham. Bisa jadi ujung-ujungnya malah nggak mau doa, nggak mau usaha. Buat apa saya usaha? Kalau emang Allah tetapkan saya jadi seperti ini, ngapain saya usaha gitu. Karena pemahamannya kurang. Karena salah paham bisa jadi. Ini termasuk ilmu yang rumit untuk dipahami. Walaula annal hajata massat ilaihi lama ta'arradna liiradihi. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan mendesak untuk hal seperti ini, tidak akan kami beberkan, tidak akan kami jabarkan panjang lebar untuk menjelaskan hal ini. Li'annahu yulatimu biharo ulumil mukasyafati. Karena orang yang mempelajari ilmu ini sama saja dia sedang menyelami lautan ilmu mukasyafah. Kemudian, ini pemahaman tauhid yang dalam. Kalau kurang-kurang paham bisa jadi keblinger ntar pemahamannya. Ujung-ujung Bang Ridwan kagak mau apain di rumah aja. Gitu. Ya kalau emang Allah pilihkan yang terbaik buat saya seperti ini ya udah nganggur aja. Gitu. Apaan? Gitu. Salah paham. Apa Ustaz? Ma'anni iktasortu ala nuktatil mukni'ati fi hadzal kitabi. Bersamaan dengan itu, aku meringkas bahasan ini ke dalam catatan yang dianggap cukup di dalam kitab ini. Wa qasadtul idhaha liyantafi'a bihi fuhulul ulama'i wal mubtadi'una. Insyaallah taala at-taufiq. Dan aku bermaksud menjelaskan tentang hal ini agar
para pembesar-pembesar ulama dan orang-orang yang baru belajar bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini. Insya Allah Ta'ala kita semua akan mendapatkan taufik. Udah tuh. Ngampleh mulu nih. Udah jelas, Ustaz sendiri nambahin nggak? Cukup. Artinya buat kita sah-sah saja kita mengajukan permohonan kepada Allah gitu, agar Allah berikan yang afdol buat diri kita. Kalau masalah yang terbaik ya kita mohon juga agar di dalam hal yang afdol itu terdapat kebaikan buat diri kita. Udah tuh jelas ya? Al-aridut talitu al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Hambatan yang ketiga bagi seseorang di dalam beribadah yaitu takdir ketetapan Allah wa wurudu anwa'ihi, dan berbagai macam ketetapan Allah itu baik yang manis maupun yang pahit. Wa innama kifayatuhu firridho bihi, dan sesungguhnya kifayatuhu firridho bihi, untuk melewati hambatan ini seseorang harus menerima ketetapan Allah tersebut. Fa'alaika antardo biqodo illahi azza wa jalla, maka kewajiban atasmu bahwa kamu menerima ketetapan Allah azza wa jalla yang ditetapkan untukmu. Udah tuh. Habis takwid kita bahas takdir ini. Wa dzalika li amroini. Kenapa kita harus menerima ketetapan Allah? Alasannya ada dua. Ahaduhuma, alasan yang pertama, at-tafarrughu lil ibadati, agar kita bisa memfokuskan diri untuk ibadah. Li'annaka idza lam tardha bi qada'illahi azza wa jalla fatakuna mahmuman mashghulal qalbi abadan bi annahu lima kana kadza wa kadza wa limadza la yakunu kadza wa kadza. Karena bahwasanya apabila dirimu tidak menerima ketetapan Allah azza wa jalla, maka kamu akan menjadi pusing. Kamu akan dipusingkan oleh hal itu, dan hatimu akan menjadi sibuk selama-lamanya dengan terus bertanya, kenapa terjadi hal yang seperti itu, kenapa terjadi seperti ini, walimadza la yakunu kadza wa kadza, dan kenapa tidak terjadi seperti ini, kenapa tidak terjadi seperti itu. Terus saja nanya begitu. Kemudian itu alasan yang pertama, kenapa kita harus menerima ketetapan Allah, agar hati kita tidak selalu bertanya-tanya. Jelas? Jangan pules, man. Pules. Bang Hendrik, paham itu udah? Kemudian jelas? Fa'idha ishtaghalal qalbu bisyai'in min hadhil humumi kaifa yatafarragu lil ibadati. Apabila hati ini selalu disibukkan dengan hal-hal yang memusingkan seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa fokus untuk ibadah? Kalau hati kita selalu dipusingkan dengan hal kayak begitu, kapan kita bisa fokus ibadahnya?
Apa kemudian? Iya, jadinya hati ini selalu mempertanyakan, ngapa jadi begono sih daya begitu. Nggak kelar-kelar jadinya. Id laisa laka illa qalbun wahidun wa qad malaktahu minal humumi bima kana wa ma yakunu min amrid dunya. Karena kamu hanya memiliki satu hati. Satu hati. Wa qad malaktahu minal humumi, dan kamu isi hatimu yang cuma satu itu dengan berbagai macam kepusingan terkait apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dari berbagai macam urusan duniawi. Ngingetin yang udah kejadian, yang besok bakal kejadian, lagi dipikirin aja. Hatinya penuh sama itu doang. Fa ayyu mawdi'in yakunu fihi li dzikril ibadati wa fikril akhirati. Lalu mana tempat yang ada di hatimu yang kamu siapkan untuk berzikir pada saat ibadah dan berpikir tentang alam akhirat? Kalau setiap hari yang kita pikirin cuma yang kejadian kemarin, yang bakal terjadi besok kita pikirin aja. Terus buat zikirnya kapan? Buat inget ibadahnya kapan? Ditaruh di mana itu kalau hati kita udah penuh sama gituan doang? Gitu. Aman. Apa ya nih? Apa? Walaqad sodaqo Syafiq al-Balakhi rahimahullahu fi qawlihi inna hasratal umuril madiyati wa tadbiral atiyati qad dhahabat bi barakati sa'atika hadhihi. Sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Syafiq al-Balakhi. Sesungguhnya menyesali kejadian yang sudah berlalu dan merencanakan, menyusun rencana untuk kejadian yang akan datang menghilangkan barokah waktu yang kamu miliki. Habis waktu buat mikirin kemarin doang sambil bengong. Oh ya, Dik. Apa Ustaz? Coba kalau kemarin pas punya duit gue buat modal ya, udah kaya kali. Lagi bikin begitu aja. Lah udah kejadian. Kita pikirin kayak apa, gue kagak bakal keulang lagi kan gitu. Makanya Imam Syafiq al-Balakhi bilang menyesali kejadian yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, dan menyusun rencana untuk hal yang akan datang menghilangkan keberkahan waktu. Ujungnya banyak bengong doang, banyak ngayal. Apa Bang Yani? Bang Ridwan paham itu udah? Lah, jam 2 lewat. Kita tadi mulai jam 1:30 ya? Kamu deh. Begitu. Lagian ngapain mikirin yang dulu-dulu, bikin botak kepala kita doang, nggak bakal terulang kembali. Yang lalu biar berlalu. Apa Mar? Jangan pakai nyanyi Mar. Ya udah mau nyanyi aja. Yang lalu biar berlalu. Udah. Ya? Mansur. Gitu.
Atani minal amro ini alasan yang kedua kenapa kita harus menerima ketetapan Allah. Khotoru ma fis sukhti min ghadabillahi ta'ala. Kekhawatiran akan turunnya murka Allah untuk kita. Walaqad rawaina fil akhbari anna nabiyyan minal anbiya isyaka ba'dhamana lahu minal makruhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang sampai kepada kami dalam sebuah khobar bahwa ada seorang nabi yang mengadukan apa yang dia alami dari hal-hal yang tidak dia sukai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nabi ngadu kepada Allah, dia ngalamin sesuatu yang tidak dia sukai. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepadanya. Atashkuni walastu bi ahli dhammin wala syaqwa. Hakadha bada sya'nuka fi ilmil ghaibi. Falima taskhatu qadai alaika. Aturidu an ughayyirad dunya li ajlika au ubaddilal lauhal mahfuza bisababika fa'aqdi ma turidu duna ma uridu wa yakunu ma tuhibbu duna ma uhibbu fa bi'izzati halaftu la in laja hadza fi sadrika marratan ukhra la aslubannaka tauban nubuwati wala uridannaka naro wala ubali. Panjang amat ini. Maka Allah memberikan wahyu kepada nabi itu, atashkuni, apakah kamu mengeluh kepadaku? Walastu bi ahli dhammin wala syaqwa, sedangkan aku bukan zat yang layak dihina dan bukan tempat untuk mengeluh, dan bukan zat yang layak dikeluhkan. Hakadha bada sya'nuka fi ilmil ghaibi, emang begitu yang tertulis di ilmil ghaib kejadiannya. Falima taskhatu qadai alaika, kenapa kamu tidak menerima ketetapan yang aku tetapkan untukmu? Emang catatannya begitu, lu kagak nerima. Bang Tony, bahasa katanya begitu Bang Tony. Aturidu an ughayyirad dunya li ajlika, apakah kamu ingin aku merubah dunia ini cuma gara-gara congoran lo? Gitu, bahasa gitu. Apakah kamu ingin aku merubah dunia ini cuma gara-gara kamu? Au ubaddilal lauhal mahfuza bisababika, atau aku rubah lauhil mahfuz cuma gara-gara kamu, cuma dengan sebab dirimu. Fa'aqdi ma turidu duna ma uridu, sehingga aku menetapkan apa yang kamu inginkan bukan yang aku inginkan, dan sehingga terjadi apa yang kamu sukai bukan apa yang aku sukai. Itu bahasa katanya bagaimana Ngor? Diomelin jadinya. Nabi saya pakai ngadu sama Allah. Ya Allah, hidup saya begini amat ya. Lalu ngadu sama gua. Emang catatannya di ilmil ghaib begono, kenapa enggak nerima? Apa kudu gua rubah dunia cuma gara-gara lu doang begitu? Apa Hendrik? Emang catatannya bini lu galak, udah terima aja gitu. Aduh. Apa namanya? Apa kudu aku rubah lauhil mahfuz cuma gara-gara dirimu, sehingga yang kamu inginkan terjadi bukan yang aku inginkan. Apa yang kamu sukai terjadi bukan apa yang aku suka. Fabi izzati, maka demi kebesaranku, kemuliaanku, halaftu,
aku bersumpah, la in talajlaja hadza fi sadrika marratan ukhra, kalau terlintas satu kali lagi pikiran seperti ini di hatimu, la aslubannaka tauban nubuwati, akan aku cabut pakaian kenabianmu. Nabi Ustaz, apalagi timbang Ustaz ya. Nabi aja kalau ngeluh sama Allah itu baru sekali dicabut pakaian kenabiannya, apalagi timbang Ustaz ya. Apa baru? Undangan sepi amat ini ya. Hilang pisan jabatan Ustaznya udah. Apa Hendrik? Wala uridannakan naro, dan akan aku jebloskan dirimu ke neraka. Wala ubali, dan aku nggak peduli. Itu Nabi yang ngeluh. Cuma gara-gara ngalamin hal yang dia nggak suka, ngeluh, ngadu sama Allah. Ya timbang Bang Ridwan. Gitu. Nabi aja yang ketahuan Allah yang milih, kekasih Allah, sampai diancam, gue cabut nih pangkat kenabiannya nih, pakai ngeluh. Gitu. Apalagi timbang Bang Sarip ya, Ustadz juga, Ustadan kan gitu. Baru mulai. Ya. Qultu, aku berkata, fal yastami'il aqilu hadhihi siyasatal azimat. Hendaknya bagi orang yang berakal, dengarkanlah siasat yang sangat agung ini. Wal wa'idal ha'ila, dan ancaman yang sangat jelas ini. Ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi, bersama para nabi-nabinya dan orang-orang pilihannya. Harusnya orang yang berakal mendengarkan ini. Itu sama nabi aja Allah seperti itu. Kalau nabinya ngeluh, kalau nabinya ngadu. Fa kaifa ma'a ghairihim, kira-kira bagaimana perlakuan Allah kepada orang yang bukan nabinya, yang bukan pilihannya. Apa Ustaz? Makanya wajar kalau dalam hadis qudsi Allah berfirman seperti itu. Man lam yardho biqodoi wa lam yasbir ala balai yatlub robban siwai wal yakhruj min baini samai wa ardi. Wajar kalau Allah SWT bilang seperti itu. Orang yang tidak mau menerima ketetapanku dan tidak mau bersabar atas musibah yang aku berikan, silahkan cari Tuhan yang lain selain aku. Dan silahkan keluar dari langitku dan dari bumiku. Mau mana kong dah? Gitu. Kita mau ke planet Mars, masih langitnya Allah juga. Allah yang bikin juga masih. Ke Pluto dah rada jauhan, masih punya Allah juga. Mau kemana dah kita? Silahkan cari Tuhan selain aku. Dan keluar dari langitku dan bumiku. Sama nabinya aja begini, apalagi sama kita. Tsumastami' ma yaqulu, kemudian dengarkan firman Allah selanjutnya, la in talajlaja hadza fi sadrika marratan ukhra. Kalau saja terlintas hal seperti ini satu kali lagi di hatimu, fahadha fi hadithin nafsi wa taraddudil qalbi, ini cuma gara-gara bisikan yang ada di hati dan gara-gara keraguan yang ada di hati. Fakaifa biman yasruhu, bagaimana kira-kira dengan orang-orang yang sampai teriak, ya Allah, hidup saya susah amat ya, begitu. Itu yang di hati aja begitu, apalagi sampai teriak. Apa ya nih? Lagi sampai ngomong. Wayastagitu, dan meminta pertolongan. Wayashku, dan mengeluh. Au yunadi bil waili, atau dia teriak
meneriakkan kecelakaan yang dia alami. Wattuburi mir rabbihi ala ru'usil ma'la. Sama dia, wayal dan subur sama. Yang dia terima dari Tuhannya di hadapan orang banyak. Wa yattakhidhu lahu a'wanan wa ashaban. Dia jadikan hal itu kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya, dia kerjakan setiap hari. Bagaimana kira-kira? Tadi Nabi aja yang cuma terlintas di hatinya keluhan kepada Allah, langsung diancam. Apalagi kita yang teriak tiap hari. Apa kong? Apa ya nih? Ketemu temen ngeluh. Kamu deh. Hah? Ya kagak nempil pisan dah kita Ramadan. Gitu. Iya kayak Bang Sarip misalkan, ketemu Bang Budin ngeluh, ketemu Susatiri ngeluh, ketemu Bang Hendrik ngeluh. Yang terlintas di hati aja diancamnya begitu. Apalagi yang sampai terucap di mulut. Wahada liman sahid tomarotan. Dan kondisi tadi, ancaman seperti itu diberikan kepada orang yang tidak menerima ketetapannya satu kali. Fakaifa mimman huwa fis sukhti 'ala Allah ta'ala fi jami'i umrihi. Bagaimana kira-kira orang yang tidak menerima ketetapan Allah sepanjang umurnya? Setiap hari ngeluh aja kerjaannya. Gimana kira-kira? Gitu. Kalau yang ngeluh satu kali aja begitu udah ancamannya. La uridannakan naro, akan aku jerumuskan dirimu ke neraka. Gimana kayak Pak Juju yang ngeluhnya tiap hari? Gimana kira-kira? Kamu benih? Itulah alasan kedua kenapa kita harus menerima ketetapan Allah. Gitu. Nabi aja cuma ngadu sekali, ngeluh sekali, gitu. Langsung diancam, dicabut pangkat kenabiannya. Cuma sekali. Gimana kita yang ngeluh tiap hari? Mana udah dikit lagi puasa ini. Mana belum kelihatan pisan kan begitu. Yang mau kita akui atau tidak, kebanyakan kita ini emang masih sering ngeluh. Gimana dah kira-kira? Nabi aja, itu Nabi, kekasihnya Allah, pilihannya Allah, ngeluh sekali aja langsung diomelin. Apalagi kita, Nabi bukan, wali bukan, ibadah juga jarang-jarang gitu. Ngeluh ya, Angudin, bukan ngomel Bang Bedin, bukan ngomel, bukan, bacain kitab saya Pak. Wahada liman syaka ilaihi, ini kondisi orang yang mengeluh kepada Allah. Fakaifa man syaka ila ghairihi, lalu bagaimana kira-kira dengan orang yang mengeluh kepada selain Allah? Ngeluh sama temennya, ngeluh sama saudaranya, gimana kira-kira? Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi khutbah kita dah. Walas'aluhu ayyafu anna wa yaghfir lana su'a adabina wa yuslihana bi husni nazarihi innahu arhamur rahimin. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Kita mohon kepadanya agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni buruknya adab kita. Dan semoga Allah memperbaiki perilaku kita dengan pandangannya yang amat indah. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah
Dat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menyayangi hambanya. Dah, jelas tuh ya. Itulah dua alasan kenapa kita harus menerima ketetapan Allah. Fa'in qila setengah tiga situ dulu dah. Makin diterusin makin ngomel ini soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.